Maraknya mantan tahanan yang kembali melakukan tindakan kriminal pasca mendapatkan asimilasi menjadi perhatian aparat keamanan. Salah satunya petugas rutan kelas 2B Labuan Deli Medan, Sumatera Utara. Tercatat 209 warga binaannya mendapat asimilasi dari Kemenkumham. Setelah bebas, para warga binaan ini nantinya akan diawasi Balai Permasyarakatan dan Kejaksaan. Jika para penerima asimilasi kembali ditangkap, akan mendapat hukuman sel isolasi, serta penambahan jumlah pidana baru dan pidana lama. Nah, bagi narapidana yang sedang menjalani asimilasi dan integrasi baik CB maupun PB yang melakukan kembali tindak kejahatan akan dikenakan hukuman disiplin berupa pengasingan atau sel isolasi, dan yang bersangkutan akan menjalani hukumannya kembali sebanyak sisa pidana yang belum dijalani ketika kita asimilasikan dan kita integrasikan. Asimilasi diberikan kepada warga binaan jika telah melalui setengah masa pidana dan 2/3-nya masa tahanan hingga Desember 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita lanjutkan berbincang kembali bersama dengan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Ari Ardian, dan juga psikolog forensik Bung Reza Indragiri Amril. Saya sapa kembali Pak Kapolres Jakarta Timur. Pak Kapolres, data yang baru kami terima per hari ini yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, ada tren peningkatan kejahatan, pencurian, dan pemberatan. Ini tidak hanya tentu saja di Jakarta Timur. Anda yang lebih tahu di wilayah yurisdiksi Anda seperti apa. Apa upaya preventif sekaligus preemptif yang dilakukan menyikapi peningkatan angka kejahatan selama corona? Ya, memang terkait dengan perkembangan situasi saat ini, Bapak Kapolri sendiri sudah membuat surat telegram terkait dengan upaya-upaya dengan mengutamakan preemptif dan preventif untuk menekan angka kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya. Yang pertama, kita sudah melakukan pemetaan titik-titik rawan kriminalitas. Ya. Yang kedua, kita melakukan patroli dan razia di titik-titik rawan tersebut berdasarkan hasil analisa kita yang dilihat dari modus operandi, dari locus delicti, dan tempus delicti. Berdasarkan dari itu, kita melakukan pemantauan di titik-titik rawan. Seperti di Jakarta Timur, titik rawan ini berkisar antara jam 1 sampai dengan jam 5 pagi. Dan sehingga anggota kita fokuskan untuk melakukan patroli dan razia di jam-jam tersebut. Selain itu juga secara preemptif kita sudah melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, baik secara verbal langsung kepada tokoh-tokoh agama, ketua-ketua ormas. Juga kita melakukan sosialisasi melalui media sosial, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati supaya tidak menjadi korban dari tindak kriminalitas. Selain itu juga yang jelas, apabila telah terjadi kriminalitas, kita juga tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terukur pada para pelaku kejahatan, khususnya yang dapat membahayakan jiwa manusia. Ini menerjemahkan tindakan tegas dan terukur, apakah memang harus tergantung situasi dan kondisi atau seperti apa lengkapnya Pak Kapolres? Iya betul, jadi pada prinsipnya ya harus proporsional, dan yang paling utama adalah tindakan itu merupakan tindakan terakhir apabila memang pelaku itu dapat membahayakan jiwa dan jiwa dari orang lain. Oke. Saya kembali menyapa Mas Reza Indragiri. Mas Reza, dari penindakan yang kita lakukan, yang kita lihat, yang dilakukan oleh aparat dari begal di Jakarta Timur ini, apakah seharusnya ini bisa menjadi semacam pesan bagi siapapun di luar sana yang ingin melakukan tindakan kejahatan untuk tidak melakukannya? Terus terang saja Bang Ade, kemarin begitu saya melihat atau menerima rekaman tersebut, saya langsung menghubungi sejumlah teman-teman di kepolisian. Dan saya berikan semangat kepada mereka bahwa saya mendukung operasi tegas semacam ini, sekaligus juga terus terang saya mendukung penyebar luasan video semacam ini. Barangkali ini kontroversial ya, orang akan punya penilaian segala macam lah itu tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Tapi bagi saya, dengan asumsi bahwa inilah alasan kenapa kita bertemu dan berbincang sore ini, kalau kita sepakat bahwa pada masa-masa belakangan ini, kemungkinan masyarakat mengalami viktimisasi atau menjadi korban kejahatan adalah lebih tinggi daripada biasanya, maka memang kita juga harus mengirim pesan yang lebih tegas kepada bandit maupun calon-calon bandit agar mereka berpikir ulang sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan brutal mereka. Itu sebabnya
berangkat dari pernyataan semacam itu, saya sekali lagi mendukung teman-teman di kepolisian, termasuk Pak Kapolres dan jajarannya di Polres Jakarta Timur untuk mengambil langkah tegas. Sekaligus silakan saja sebarluaskan video atau rekaman-rekaman tentang penindakan yang sudah dilakukan terhadap para bandit tersebut. Kita harus mengantisipasi adanya kemungkinan dua hal. Pertama, yaitu kemungkinan pelaku mengulangi perbuatan jahatnya atau calon-calon pelaku yang akan menduplikasi perilaku kejahatan tersebut. Untuk mencegahnya, untuk memunculkan efek gentar terhadap itu semua, maka memang perlu tegas dalam penindakan dan juga harus masif dalam penyebarluasan informasi. Baik, ini pertanyaan terakhir saya kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres, ada tidak secara spesifik dilakukan pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di wilayah Jakarta Timur agar mewanti-wanti mereka mengulang perbuatannya? Ya, betul Mas. Jadi kita juga koordinasi dengan lapas. Kebetulan ini lapas ada di wilayah Jakarta Timur juga, lapas Cipinang. Ya, kita juga akan mendetek ya para narapidana yang sudah mendapatkan asimilasi ini, ya, apakah mereka punya potensi untuk melakukan kejahatan lagi atau tidak? Ya, kita akan terus melakukan pemantauan. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Kapolres Jakarta Timur, Kombes Ari Ardian sudah berbincang bersama kami dan juga psikolog forensik Bung Reza Indragiri Amril.